Ya, belakangan era digital seperti melakukan endorsement bukan lagi hal yang tabu. Sudah banyak endorsement dilakukan oleh para remaja melalui media sosial seperti Instagram maupun YouTube. Tidak hanya itu, beberapa brand dan pengusaha juga memilih menggunakan jasa selebriti dan selebgram sebagai promosi produk atau bisnis. Sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom Yuswo Hadi, seorang pakar marketing. Selamat pagi Mas Yuswo, saya panggil Mas Yuswo ya. Ya Mas, kalau kita bicara dengan endorsement ya, Halo Yuda. pagi Mas, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini Mas. Tadi saya sedikit mendapatkan informasi terkait data-data pengguna internet di Indonesia itu 63 juta bahkan data terakhir dari Kemeninfo, dan ini merupakan suatu pasar yang besar buat strategi marketing endorsement. Lalu apakah Anda melihat sosial media ini merupakan suatu pergeseran dari konvensional branding dan marketing yang sebelumnya ada mungkin di iklan, di billboard dan media konvensional Mas? Ya, jadi saya kebetulan 15 tahun yang lalu sudah nulis bukunya. Jadi marketing itu bergeser dari vertikal, ya. Vertikal itu broadcasting polanya, ya, one to many. One to many itu kita dari TV. Ke jutaan orang gitu ya, itu one to many. Kemudian menjadi many to many ya, many to many itu via Facebook ya, via Instagram, via TikTok gitu, di mana penyebar dan penerima informasi menjadi tidak jelas sekarang ya, bisa kadang-kadang satu saat dia nyebar, satu saat dia terima gitu ya, itu datangnya dari mana-mana, dari top down ke bottom up, dari top down ke peer to peer, dari customer ke customer gitu ya. Makanya sekarang alat yang paling ampuh adalah sosial media. Jadi di dalam horizontal marketing, horizontal media itu yang paling ampuh sekarang bukan lagi yang mainstream media, tetapi kemudian adalah justru yang sosial media ini. Jadi setiap orang sekarang bisa menjadi content creator, setiap orang bisa menjadi influencer, setiap orang bisa menjadi publisher ya. Jadi setiap orang sekarang bisa punya stasiun TV sendiri, setiap orang bisa punya koran sendiri, setiap orang bisa punya radio sendiri. Kalau dulu nggak mungkin, sekarang mungkin, Mas Yuda. Mhm, mhm. Berarti Anda katakan tadi ini sebuah keniscayaan, bahkan Anda sebelumnya sudah membuat buku dan melihat fenomena ini. Lalu mengapa endorsement menjadi model marketing yang saat ini diminati Mas? Apakah memang penggunaan sosial media tadi yang saya riset mencapai 2 hingga 3 jam per hari dengan jumlah penduduk yang begitu besar bisa memberikan sebuah fenomena menarik terkait dengan selling produk sendiri Mas? Ya, jadi pertama karena para celebrity endorser ini mereka sudah melalui platform yang dia bangun ya, melalui sosial media, mereka sudah mengumpulkan fans, dia sudah mengumpulkan friend, dia sudah mengumpulkan followers ya, dan mereka sudah engage dengan followersnya membentuk sebuah community ya, community of fans atau crowd atau tribes gitu ya, sehingga karena dia sudah punya massa, ketika kita memakai dia, ya kalau di dalam psikologi itu ada namanya social proof ya. Social proof itu adalah orang itu akan percaya kepada sosok-sosok yang memang massanya besar, ya. Apakah itu selebriti, apakah itu expert, ya, apakah itu dia penyanyi, apakah dia seniman, entrepreneur gitu, yang dia diakui di masyarakat, apalagi dia sudah punya komunitas ya melalui Twitter, melalui TikTok, melalui Instagram, maka konsumen itu akan cenderung percaya kepada para sosok-sosok orang yang punya massa besar ini, sehingga kalau kita memakai dia maka orang akan ngikut gitu ya. Kalau si tokoh ini konsumsi produk A, maka followersnya akan cenderung untuk konsumsi produk A juga. Makanya kenapa endorser itu atau celebrity endorser itu menjadi sangat powerful. Tapi ada catatannya, nanti kita discuss. Ada catatannya. Ya, yang menarik adalah tadi Anda katakan social proof. Apakah ini berbanding lurus dengan selling dari suatu produk? Karena ternyata akhirnya metriknya berubah. Tidak hanya sekedar dari banyaknya followers, tapi juga engagement di mana interaksi antara produk dari selebritas tersebut dengan produk dan para followers, dan juga berbanding lurus dengan penjualan, Mas. Ya, sangat. Jadi artinya saya lihatnya itu ada wide, ada deep ya. Wide itu artinya jumlah masanya besar. Kalau deep itu engagement-nya dalam atau enggak gitu. Jadi seorang endorser dia akan punya nilai ketika dia punya massa yang besar, so pasti ya. Tetapi nggak cuma itu, ketika dia punya relationship atau engagement atau connection yang bagus dengan followersnya, itu yang saya katakan deep. Ya, jadi ada kedekatan.
Nah, biasanya yang ngedrive selling atau yang ngedrive penjualan itu adalah lebih banyak faktor yang deep ini. Makanya teman-teman kalau mau uh, cari endorser produk, maka harus mempertimbangkan wide-nya, coverage-nya, jumlah massa yang dia punya. Tetapi itu tidak cukup ya, mesti harus juga ada faktor deep-nya, faktor kedalaman relasi atau kedalaman koneksi antara si endorser dengan si followersnya gitu, Mas Yuda. Mas, yang menarik mengenai deep tadi ya, fenomena di mana followernya besar, tetapi ternyata strategi marketingnya salah karena ternyata si selebritas ini tidak sesuai dengan brand yang di-endorse sehingga ternyata sellingnya tidak sesuai. Lalu bagaimana nih pihak perusahaan bisa memilih selebritas mana, apakah tadi ya wide-nya besar, tetapi ternyata sellingnya tidak akan sesignifikan itu, Mas? Ya, jadi ada faktor satu lagi yaitu keterkaitan antara brand dengan si endorser. Ya, apakah identitasnya, apakah skillnya atau expertise-nya, apakah positioning-nya, ya, apakah brand DNA-nya gitu ya. Jadi teman-teman pada waktu memilih endorser, yang pertama dilakukan adalah clear mengenai siapa target market atau siapa pasar yang dituju, ya. Terus kemudian pasar itu apakah identik dengan brand identity? Karena endorser itu juga brand, Mas Yuda. Jadi seorang endorser is a brand, di mana sebuah brand punya positioning, sebuah brand punya identitas, ya, sebuah brand punya punya expertise tertentu gitu, ya. Jadi kalau kita di fashion misalnya, produk kita di fashion, maka endorser yang kita pilih adalah authority atau mereka yang memang punya kekuatan brand ya, brand identitasnya kuat di fashion. Kalau misalnya produk kita kaitan ke UKM misalnya, maka mesti harus sosoknya ini harus yang terkait identitasnya dengan bisnis UKM misalnya, ya. Atau kalau kita food, kita harus cari chef yang memang chef pun macam-macam ya. Jadi mesti harus relate atau connect dengan target market yang kita punya. Jadi yang pertama mesti harus di-identify target market kita. Kemudian target market kita itu harus nge-link kepada atau relevan dengan sosok endorser yang kita pilih gitu, Mas Yuda. Dengan identifikasi yang tepat diharapkan sellingnya juga bisa signifikan ya, Mas. Lalu dengan beberapa nama selebritas yang mematok harga tinggi karena mereka mengklaim memiliki jutaan follower, tapi di satu sisi ternyata jumlah follower tidak berpengaruh secara langsung. Lalu bagaimana dari para pengusaha sendiri bisa lebih bijak nih? Ketika mereka pasti terpengaruh dengan nama seorang selebritas, diharapkan bisa meningkatkan penjualan, tapi di sisi lain, apakah pengusaha itu juga harus mereview seandainya nanti mereka memilih orang-orang yang sebenarnya tidak populer, tapi bisa mendapatkan engagement yang cukup besar? Ya, jadi biasanya kalau harus diakui memang wide itu yang paling besar, Mas Yuda. Ya, jadi banyaknya follower itu, makanya kenapa kalau followernya banyak, otomatis harganya akan tinggi ya. Tetapi saya katakan tadi, ya katakanlah mungkin bisa sampai 80% itu ditentukan oleh wide-nya, mungkin 20% oleh deep-nya gitu ya. Nah, tetapi memang betul, pertama teman-teman mesti harus identify target market-nya, kemudian kita cari brand endorser yang relevan, tetapi kadang-kadang kayak eksperimen, Mas Yuda. Jadi artinya setelah kita coba 3 bulan, kita coba 6 bulan gitu, omsetnya nggak begitu ngangkat gitu, maka mesti kita harus evaluasi. Omset nggak bisa ngangkat ini karena banyak faktor ya. Tadi misalnya faktor wide-nya, faktor deep-nya, kemudian faktor kesesuaian antara brand identity dengan brand identity produk kita dengan si celebrity endorser. Jadi teman-teman mesti harus lakukan eksperimen. Dan kalau misalnya sudah cocok, ya, kalau bisa kita stick kepada 1 atau 2 endorser. Ya, kenapa begitu? Karena si endorser itu bisa menjadi wakil atau menjadi representasi atau kalau di istilah marketing itu brand persona kita gitu. Ya, jadi ada certain misalnya kayak Nike itu udah identik dengan Michael Jordan ya, itu udah 40 tahun, bayangkan teman-teman, 40 tahun dia pakai Michael Jordan itu tanpa ganti gitu ya. Dan itu menjadi ketika kita ngomong Nike identik dengan Michael Jordan gitu. Ngomong Michael Jordan identik dengan Nike gitu. Jadi memang di awal-awal perlu eksperimen, tetapi kalau sudah ketemu, kalau bisa teman-teman akan stick di 1 atau beberapa kecil endorser gitu.
Yang menarik adalah mengenai eksperimentali, kadang-kadang perusahaan tidak mampu bertahan untuk bisa terus meningkatkan marketing dengan menggunakan endorsement seperti ini ya Mas. Ketika mereka melihat ternyata tidak cukup baik, kemudian mereka harus mencari lagi public figure lain, sementara public figure yang tadi saya mungkin list down semua sudah full book, sehingga bagaimana strateginya untuk tetap bisa menggunakan platform sosial media, menggunakan endorsers, tapi di satu sisi juga lebih bijak nih. Ya, itu makanya teman-teman kita harus lakukan eksperimen. Selalu kalau kita melakukan digital marketing, apakah melalui sosial media, melalui web segala macam, teman-teman memang dilakukannya adalah secara eksperimen. Jadi jangan memaksakan diri. Artinya kita coba satu endorser, kemudian omset meningkat, begitu meningkat maka kita naikkan endorsernya gitu ya yang lebih bagus atau kita ganti kalau belum efektif. Kemudian naik lagi, kita tambah lagi, begitu. Jadi cara yang paling aman adalah kita invest itu berdasarkan namanya return earning ya, return earning atau return omset, artinya kita melakukan peningkatan budget itu kita lakukan sesuai dengan peningkatan omset dari perusahaan secara bertahap. Ya. Jadi sambil kita melakukan eksperimen secara bertahap dalam mungkin per 3 bulan, 6 bulan ya, setahun gitu. Nah, itu sambil kita melihat, mengevaluasi terus, begitu omsetnya naik kita tingkatkan, ya, begitu naik kita tingkatkan gitu secara bertahap. Jadi jangan terlalu memaksakan langsung ambil endorser yang besar, mahal gitu, nggak taunya gagal karena nggak sesuai gitu. Jadi mesti harus organik, harus incremental, Mas Yuda, harus pelan-pelan sehingga itu sesuai dengan peningkatan omset kita. Itu cara yang paling aman, Mas Yuda. Baik Mas Yuswadi, terima kasih tadi quote-nya adalah harus organik dan eksperimental dan juga harus sabar ya untuk mereview apakah memang tadi pemilihan seorang public figure itu berrelasi positif terhadap sales. Terima kasih untuk waktunya perbincangan bersama kami pagi hari ini Mas. Terima kasih Mas Sehat Yuda. selalu.